Balik lagi nih di Legend, mengupas seputar hal-hal yang tidak lekang dimakan waktu dan jadi saksi-saksi berkembangnya zaman. Kali ini gue akan ngobrol langsung dengan salah satu musisi legendaris yang jam terbangnya sudah luar biasa tinggi. Mungkin ketika Lolo baru lahir, beliau sudah melanglang buana dengan gitarnya. Yes, dia adalah gitaris Edane, Eet Syahrani. Sebelum mulai ngobrol, klik dulu ya tombol subscribe dan loncengnya. Saidi Risa Syahrani, atau lebih dikenal Eet Syahrani, merupakan salah satu gitaris rock yang ada di Indonesia. Beliau sempat menjadi gitaris God Bless hingga akhirnya fokus di grup band Edane. Pria kelahiran Bandung 3 Februari 1962 ini ternyata pertama kali belajar gitar kepada seorang juru parkir. Untuk tahu perjalanan panjang beliau, kita ngobrol langsung gue bareng Eet Syahrani. Bagaimana pertama kali pemain ini berkenalan sama gitar? Wah, itu SD kelas 6. SD kelas 6. Jadi iseng sih, semuanya iseng. Biasalah anak-anak waktu itu gak ada kerjaan lain kan, selain memang sekolah, gak ada kegiatan, gak ada gadget, gak ada yang lain-lain. Ya akhirnya main gitar gitu ya, ruangan lah gitu, main SD gitu. Tapi ya itu sederhana aja, lihat teman-teman, belajar bareng teman-teman, itu sih. Saya baca-baca dulu katanya yang ngajarin pertama kali itu tentang parkir di depan SD-nya Eet. Iya, yang akhirnya jadi temanku juga. Dia bisa dikatakan tuh mungkin 4-5 tahun di atas gua gitu. Dia tidak sekolah kebetulan mungkin, jadi dia jadi parkir. Sama gua kenalin juga kayak bagus gitu. Ya udah gua ngajak aja ke rumah, ngajak sama ngajarin kita. Berarti benar dong ya? Udah. Dan untuk lagu pertama yang Eet kulik apa? Masih ingat ya? Wah banyak kalau soal musik, karena gua udah dengar dari semenjak masih kecil pun udah dengar ya. Dan itu semua beragam. Dari yang jelas kalau kita istilahkan sekarang itu babysitter gue dulu, dengarnya masih musik daerah, musik Indonesia, macam lah, ada Titi Puspa, ada Titi Sandora, ada Musik, ada Benyamin S, yang kayak gitu-gitu. Nah, di sisi yang lain, abang gua udah mulai remaja tuh. Abang gua mulai remaja, dia dengerinnya musik barat, musik-musik pop Indonesia gitu kan, musik baratnya kayak Hendrix, Purple, Zeppelin gitu kan. Nah, terus pop Indonesianya yang mungkin ada Kus, Persis, Magnus gitu kan. Itu sih. Berarti selain belajar sama temen yang berpikir tadi, sama kakak juga? Pada akhirnya iya, karena kakak itu kemudian, abang itu kemudian dia belajar. Dia waktu itu udah di Jakarta, itu masih di daerah, masih di Samarinda tempatnya. Dia di Jakarta sempat ngambil kursus gitar klasik. Nah, gue cuma nyolong-nyolong aja, nanya-nanya dikit-dikit, nyolong-nyolong aja, gak ada belajar khusus. Nah, setelah pandai gitar gitu, band pernah main apa? Aduh, gak ada sih. Ada sih band-band ngumpul-ngumpul gitu doang ya. Itu beberapa teman sekolah saat itu, sama yang paling depan itu juga ikutan tuh. Ya gitu aja, gak ada yang khusus kecuali pas sampai di Jakarta baru. Yang di sebelah sini? Ya, baru tuh diajak, jadi kan nyampe ke sini. Singkat ceritanya teman-teman gua yang tahu bisa main gitar, diajak. Itu sempat ikut kompetisi juga ya? Ya, festival band SLTA se-Jakarta saat itu. Yang ada ini, aku kasih tahun 79. Dan di situ Om Eet dapat nominasi gitaris terbaik. Om Eet kan pernah menimba ilmu di Amerika ya? Itu dalam rangka ilmu apa? Musik atau? Tadinya sih nggak, tadi pengen sekolah biasa, tapi akhirnya gue mikir kayaknya nggak mungkin gue bisa. Otak gue juga banyak aku di sini. Dan mesin gue juga nggak ada.
Jadi gue pikir ngapain gue maksain, akhirnya gue daripada gue udah bawa sesuatu, gue mencoba ngambil yang berkaitan dengan musik. Cuman karena bukan sekolah musik, jadi gue ambil recording workshop itu khusus macam khususnya vocational school, itu Ohio Recording Workshop namanya, itu di Chillicothe, Ohio. Itu belajar menjadi asisten engineer, itu engineer ya, asisten dengan teknologi recording, teknologi zaman dulu ya, belum user friendly seperti sekarang. Semua itu masih dengan perangkat-perangkat yang besar, masih pita, masih itulah, belum yang computerized ya. Itu sih. Nah, itu buat bekal gue mikir, gue bukan pengen jadi engineer atau dalam recording, bukan. Buat guide gue nanti kalau akhirnya gue terjun ke musik, gimana gue akan rekaman. Jadi gue tahu what's going on, tahu apa aja yang ada di dalam situ. Nah kalau Om ini terinspirasi main gitar tuh dari siapa? Wah banyak. Gue denger gitar tuh banyak banget gue denger gitar itu. Tapi memang pada akhirnya, walaupun gue tidak tetap mengatakan gue tidak dalam artian memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga, semua gue dengerin, tapi yang sangat mempengaruhi gue secara sadar ataupun tidak itu hanya tiga gitaris memang. Van Halen, Angus Young, sama David Darrell. Jadi 3% itu yang sangat mempengaruhi gue berkarir di musik. Nah dari situ kan banyak orang Indonesia yang anggap kayak wah Om Ed nih jadi Mario-nya Indonesia nih, masih punya Indonesia ini kan lagi Om Ed gitu. Ya di satu sisi kalau gue lihatnya ini aja lah, positif aja, gue anggap itu sebagai komplimen, sebagai sanjungan ya. Tapi di satu sisi gue juga tidak bisa mengatakan 100%, karena gue juga merasa dimanapun juga ya gue adalah yang salah juga. Tapi pengaruh-pengaruh dari mereka-mereka itu gue tidak bisa elak, memang ada pengaruh dalam artian yang sebenarnya ya. Artinya gue tidak bicara menjadi Eddie atau menjadi Angus atau menjadi Dan, tapi memang secara musikal ke bawah ke sana gitu. Nah, di tahun 80 akhir nih Om Ed ini pernah menggantikan Om Ian Anton di Iya. Itu gimana sih Om ceritanya bisa masuk menggantikan Om Ian? Waktu itu kan gue sudah mulai aktif di dunia recording secara tidak sengaja. Gue katakan secara tidak sengaja itu karena gue tidak pernah memproklamirkan untuk hadir sebagai Ed Salani di dunia recording, tapi lebih kepada ajakan teman, dalam hal ini almarhum Iwan Majid, yang ada di Paris Kerem, kemudian juga Edi Suparno. Ini 3 orang yang menurut gue lumayan berjasa di karir gue gitu. Nah mereka inilah yang membuat gue akhirnya menjadi dikenal orang di dunia rekaman. Nah saat itu keterlibatan gue di dunia rekaman tersebut sebagai pengisi gitar, walaupun sebetulnya tujuan pengisi gitar atau session player itu bukan itu tujuan gue. Tapi karena waktu itu salah satu yang membuat jadi kondisi seperti itu adalah di rekamannya Eki Sumarno. Eki Sumarno itu punya album, 2 album berturut-turut, itu Karisma Indonesia namanya, bisa dicek di Google. Yang mana setiap albumnya itu melibatkan banyak sekali penyanyi. Nah pada saat lagu-lagu tersebut diputar di radio, kan berbagai macam penyanyi tuh, kita kebetulan gue semua. Jadi kesan yang muncul itu adalah gue gitaris session dimanapun main gitu. Padahal itu hanya dari satu album. Nah akibat dari itu, tapi di satu sisi ada hikmahnya juga, karena akibat dari itu orang jadi tahu gue gitu. Ya mungkin salah satu penyebab itu adalah didengar oleh beberapa teman abang-abang dari God Bless. Yang mana saat itu mungkin harus mencari penggantinya Mas Ian yang memang cabut. Nah singkat ceritanya pilihan itu jatuh ke gue, gitu aja sih. Dulu tuh ada isu kalau kadang Goodness tuh kalau mau ikut personalnya tuh harus gondrong dan tinggi badannya sekian, itu bener gak sih? Ya buktinya gue lebih kecil.
gue lebih kecil dari mereka. Ya, kan? Kalau gondrong mungkin relatif lah ya, tapi gue lebih kecil gitu, gue tidak tinggi gitu. Kalau untuk ukuran om, Nah iyalah, tinggi. iyalah, maksud gue toh dipilih juga gitu. Ya artinya bisa aja begitu mungkin ya. Memang ada sih pernyataan itu memang ada. Ada om. Pernah ada pemilih itu artinya secara ini sosok dan lain itu dia. Cuman tidak dalam artian yang strict, wah Ya. harus. Semuanya dilihat, yang jelas mainnya juga gitu. Kemampuannya. Gimana kesan pertama masuk di Godres? Wah iyalah, ini banget, surprise lah. Dimanapun juga kan Godres itu, gua ngefan dari mulai pertama kali kenal dunia musik, udah mulai melek musik di era gue SMP ya, 76, 77 gitu. Godres kan keluarin album pertama tuh, self-titled, yang ada lagu hitsnya kemarin terus mungkin, ada Rocky Udara, ada Siapa Tertawa, ada Semina, ada Sepastoy, ada Sesat. Nah, album itu yang menurut gua, wah ini salah satu grup yang menurut gua untuk saat itu minimal grup lokal, grup Indonesia yang seperti bayangan gua, artinya musik rock yang mereka bawakan itu terasa rocknya gitu. Bahasa ininya bule banget saat itu. Di Godres berapa tahun? Kalau berapa tahun itu lumayan lama, gua dari 89 sampai 2001. Cuma aktivitasnya sebentar. Jadi 89 kita setelah rekaman kita tur tuh Jawa sama Sumatera. Nah, sampai 90. Pas di 90-an setelah selesai tur itu, Godres mandek. Gak ada kegiatan apa-apa gitu. Hanya sempat bikin di tahun 90, sempat bikin Story of Godres. Itu beberapa lagu lama direkam ulang. Kayak semacam Umar Idris Bukit, Si Pastoy, Sesat, itu direkam ulang dengan aransemen baru yang melibatkan gua sebagai gitarisnya. Kegiatannya cuma dari situ. Nah, setelah itu mandek tuh, gak ada kegiatan apa-apa, gak ada tour, gak ada rekaman, gak ada apa lagi. Ya akhirnya gue berkegiatan dengan Edani lainnya. Kalau bicara soal Edani, gimana sih awal mulanya OMR ini akhirnya mendirikan Edani? Yang dimulai dari Edani itu bukan gua dalam artian yang mendirikan, tapi Edani itu terjadi karena situasi dan kondisi. Jadi dulu di era Godres gua di mana gua terlibat ya, itu di luar dari Godres itu sendiri, Mas Yoki dan itu kan sebelum Godres, beberapa saat sebelum Godres itu Mas Yoki itu sempat bikin menggarap nyanyi Nel Sandi salah satunya, Hesti Briza. Nah yang kebetulan melibatkan gue sebagai gitaris. Dalam ini gue pure sebagai gitaris yang diminta oleh Mas Yoki untuk mengisi part gitar di album-album mereka. Nah produsernya saat itu, si produsernya Hesti Briza ini adalah Jimmy Dotto, almarhum juga udah. Nah dia saat itu menawarkan gua untuk menjadi layaknya Mas Yoki atau Mas Gar, penggarap vokalis. Nah gua terus terang tidak terlalu antusias ke arah situ, menjadi penggarap nyanyi atau apa juga. Pertama gua tidak merasa bisa, kedua gua gak punya passion di situ. Dan gue juga belum tahu mau main ngeband sama siapa dan siapa belum tahu. Sampai ke titik dimana akhirnya dia rupanya kekeh menawarkan, mungkin lu lebih seret kali kalau lu menangani vokalis yang seangkatan sama lu. Nah, saat itu jelas aja yang dia tawarkan ke gue tuh buat vokalis yang sudah senior, yang sudah terkenal namanya gitu kan. Gue merasa tidak sanggup. Gue bilang emang siapa aja vokalis yang ada di list lu gitu kan. Ya salah satunya di situ adalah Eki Ramo. Nah gue tunjuklah dia, gue bilang gue mau kalau anak ini, tapi gue nggak mau bikin musik buat dia. Gue maunya hanya kerjasama. Kalau memang kerjasama itu sifatnya lebih kolektif, kerja kolektif. Nah singkat ceritanya akhirnya jadilah duet.
sebelum duet ini terjadi, gue sudah pernah bikin sama Eki Sukarno yang tadi gue bilang bikin album, 2 album melibatkan banyak penyanyi tersebut. Nah, alasan gue bikin Eki Sukarno tersebut adalah karena Eki waktu itu gue berkomplain, gue kasih masukan, oke, the next time kalau lu bikin album lagi, solo album maksudnya, dan masih mengajak gue sebagai gitarisnya, jangan melibatkan banyak penyanyi lah. Kurang apa, gue bilang, gitarnya gue semua, gue dengar di radio banyak banget, gue berasa kepelet, gue bilang istilahnya, main di mana-mana. Jujur gue gak terlalu senang main di mana-mana, maunya gue yang eksklusif gitu sih. Maksudnya pengen nge-band doang atau main dengan siapa gitu, bukannya gue mau sombong atau apa, bukan. Karena gue berasa, aduh, mana-mana gitu, jadi gue bukan image itu gue mau. Nah, dia akhirnya menawarkan, gimana kalau lu bikin sama gue aja, bareng, lu nyanyi, gue nyanyi, gimana tuh duet gitu. Iya, cek aja gitu. Tuh, Edan E. Nah, tercetus nama Edan E. Nah, tapi proyek itu bukan proyek dalam artian dari produser. Eki nalangin sendiri proyek. Nah, di perjalanannya kita sempat rekaman tuh. Tapi orientasi musiknya pop rock ya. Nah, setelah rekaman berbagai sementara. Karena mungkin habis duitnya kan, jadi nggak bisa bayar studio. Nah, datanglah proyeknya tadi itu. Nah, saat konsep duet itu diterima, gue langsung telepon si Eki Sukarno. Gue lagi, ini gue dapat proyek melibatkan vokalis duet juga nih sifatnya. Si Eki, bukan Eki juga, Sukarno udah tahu ya. Oh Eki, ya kan masalahnya gitu. Nama yang kita pakai itu gimana? Lu masih jalan ke proyek? Gue juga belum tahu nih bukan itu. Dananya belum ada. Aduh, gimana ya? Gue bilang, kalau namanya itu gue pakai gimana? Boleh nggak? Pakai aja lah. Tolong lah. Jadilah proyek dan dengan Eki Lamo. Nah, waktu itu ikut kompilasi. Si Jimmy Doto ini yang punya kompilasi melibatkan band-band baru. Salah satunya band ini masuk di situ. Kita rekam 2 lagu saat itu. Di tengah-tengah kita rekaman, di TV muncul I dan I, Ikang Fauzi dan Ian Antono. Gue bilang sama produser tuan ini gimana bro? Udah ada I dan I gitu, kita bikin I dan I gitu. Waduh, gimana nanti dibilang ekor? Gue ngefans berat sama Mas Ian. Cuma kalau kita ekor nggak juga ya. Iya, gimana ya? Gini aja deh, lu gak usah ikut kompilasi ini. Lu bikin 1 album aja, tapi ganti nama. Ganti nama apa? Tapi akhirnya waktu itu gue gara-gara ngeliat sampul album Genesis 3 Side Life, judul albumnya Genesis tulisannya nyambung. Gue coba tulis dan yang masih juga gitu. Gue bikin, nah gini aja deh, sambung gitu kan. Bagus banget. Jadi sudah mulai ada 2 arti itu. Di samping itu singkatan, di satu sisi itu edan gitu. Itu singkatan gitu. Nah, singkat ceritanya di tahap akhir album itu mau selesai sebelum rilis, gua coba propose kedua anak yang ada di situ, si Iwan sama Senior Satrius sama Fajar Satritamanya Andra. Dia ngajak 2 jam dari Psikologius. Mereka ini dulunya adisional untuk album ini. Gua ajak dia masuk ke dalam. Gimana kalau kita jadiin ini band aja lah. Jadi nggak usah duet lagi gua sama Eki gitu kan. Itu band aja udah. Jadi maksud gue jadi band aja lah Edani. Nah itulah akhirnya kita rilis tahun 92. Edani terdiri dari orang tersebut. Sungguh sebuah perjalanan panjang. Wajar jika Ed Syahrani menjadi seorang pemain gitar legendaris yang ada di Indonesia. Well, next kita akan mencari sosok atau tempat legendaris lain. Dan jangan lupa
Tonton terus program-program Genpi.co. Salam Legend Mania.